Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Viviana. Saya akan menjelaskan tentang punishment pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu makna hukuman atau punishment menurut beberapa pendapat. Menurut pendapat sarjana-sarjana Islam, bahwa maksud dari punishment atau hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai perbaikan, bukan sebagai hardikan atau sebagai balas dendam. Oleh karena itu, pendidik seharusnya mempelajari terlebih dahulu sifat serta keadaan seorang anak, kemudian melakukan pendekatan sebelum diberi sanksi atau hukuman atau punishment agar si anak tersebut dapat sadar serta mengakui semua kesalahannya yang telah ia lakukan dengan penuh kesadaran. Yang kedua adalah menurut pandangan Al-Badari. Nah, menurut beliau, sifat anak yang berbuat salah harus diteliti dengan pendekatan atau suatu tatapan mata terhadap si anak, cukup mampu untuk melakukan perbaikan pada mereka. Sebaliknya, mungkin ada anak-anak lain yang harus mendapatkan hukuman baru dapat diperbaiki. Dan yang selanjutnya adalah menurut pendapat Ibnu Khaldun. Beliau ini anti menggunakan kekerasan dalam mendidik anak beliau. Beliau pernah berkata, siapa yang biasa dididik dengan kekerasan, maka ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan, akan selalu merasa sempit hati, akan bersifat pemalas, suka berdusta karena takut akan kepergok oleh Sang Kuasa atau Allah. Dan hal ini selanjutnya akan mengajarkan ia sebagai seorang penipu sehingga menjadi kebiasaan, dan selanjutnya ia akan menjadi pribadi yang kejam tanpa perasaan. Yang terakhir adalah menurut pandangan atau pendapat Imam Al-Ghazali, bahwa ketika seorang pengelola kelas harus menegur seorang anak yang bermasalah, itu harus memperhatikan umurnya dan juga memperhatikan penyebab dari alasan anak tersebut melakukan kesalahannya. Karena guru itu ibarat sebagai dokter. Nah, dokter dapat mengobati segala penyakit, yang artinya setiap anak harus dilayani dengan layanan yang sesuai. Terus kita harus menyelidiki latar belakang penyebab anak tersebut melakukan hal tersebut, dan juga harus dapat dibedakan antara anak kecil, anak remaja, atau anak yang sudah dewasa, sehingga guru tersebut bertindak sebagai dokter yang mahir, yang sanggup menganalisa penyakit dan mengetahui serta memberikan obat yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik punishment atau hukuman dalam kelas. Yang pertama, sebelum berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk bertaubat dari semua kesalahannya. Yang ketiga yaitu apabila hukuman pukulan terpaksa harus dilakukan, maka pukulan tersebut tidak lebih dari 10 kali. Yang dimaksud di sini bukan pukulan yang tidak mengenai wajah dan organ-organ vital yang lainnya. Yang keempat yaitu suatu hukuman jangan sampai menyinggung harga diri seorang anak. Dan yang terakhir adalah jangan berupa penghinaan atasnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk punishment atau bentuk-bentuk hukuman. Banyak hukuman yang diberikan oleh guru kepada muridnya, itu dari mulai yang kekerasan sampai pada hal yang mendidik. Bentuk-bentuknya itu ada banyak. Apa saja? Yang pertama yaitu hukuman berupa penundaan dalam memberikan penghargaan. Ini kelebihannya itu nanti pasti murid-murid itu antusias dengan reward yang akan
dicapainya. Tapi kelemahannya, punishment ini tuh secara tidak langsung akan bergantung pada pemberian reward. Apabila jika rewardnya itu tidak diberikan, tidak sesuai proporsional, nah ditakutkan nantinya itu siswanya akan menyepelekan gitu. Terus yang kedua yaitu hukuman berupa pencabutan hak istimewa murid. Ini juga biasanya seumpama kayak murid yang berbeasiswa gitu ya, jadi beasiswanya itu bisa dicabut gitu. Tapi kan kelebihannya nanti muridnya itu akan merasa rugi ya kalau hak istimewanya ini dicabut. Nah, kalau kelemahannya, jika sekali saja guru itu teledor akan ke konsekuensinya, murid itu akan menyepelekan gitu loh. Jadi ala guru saya aja lupa gitu. Jadi itu hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang nanti kita akan harapkan. Yang ketiga yaitu hukuman berupa penyeterapan atau time out. Jadi biasanya gini, ini muridnya dikeluarkan dari kelas gitu ya. Nah, ini nanti kelemahannya itu murid itu biasanya lebih seneng kalau dikeluarkan ya, soalnya kan lebih bebas kalau keluar gitu. Jadi guru harus tetap memberikan tugas kepada si murid, agar si murid itu juga tidak merasa kayak diabaikan dan supaya tidak tertinggal pelajarannya. Terus yang keempat yaitu hukuman berupa skorsing. Ini juga hampir sama kayak yang time out tadi ya, dikeluarkan ke kelas. Tapi kalau skorsing kan biasanya lebih kayak berapa hari, berapa minggu gitu kan ya di rumah. Nah, kelemahannya itu sama, murid itu akan nanti serasa kayak bebas, lebih seneng tambahan diskorsing itu, bukan tambah kayak lebih kecewa gitu, enggak. Nah, itu supaya murid itu enggak juga merasa kayak diabaikan gitu, kita juga berkomunikasi kepada kedua orang tuanya. Jadi lebih diperhatikan anak yang terkena skorsing tadi. Juga bisa diberikan tugas-tugas gitu, agar tidak tertinggal pelajaran dengan temannya yang di kelas. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan hukuman. Nah, ini menerapkan hukuman itu harus ada syarat-syaratnya, nggak boleh langsung dihukum. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu tiap-tiap hukuman itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini ya hukuman yang lebih ke mendidik gitu, bukan hukuman yang ke fisik. Jadi bisa aja kayak hukumannya menyalin buku paket kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya hukuman itu bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak gitu hukumannya, biar etikanya lebih bagus. Yang selanjutnya yaitu hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan gitu. Nah, itu jadi harus mendidik. Intinya hukuman itu bagaimana caranya agar murid itu bisa lebih baik atau tidak melakukan pelanggaran yang sama yang kedua kalinya gitu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nafisa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukuman. Itu ada beberapa. Yang pertama, memaksimalkan kondisi untuk respon alternatif yang diinginkan. Harus mengidentifikasi beberapa respon diinginkan yang berkompetensi dengan perilaku tidak diinginkan yang akan dihilangkan. Untuk itu kita perlu menjaga perilaku diinginkan. Kita sebaiknya reinforcement positif yang diberikan pada jadwal efektif. Yang kedua yaitu meminimalisir penyebab respon yang dihukum. Kita harus mengenali kontrol stimulus dari perilaku yang akan dihukum. Lalu kita harus mengetahui reinforcer yang menjaga perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Yang ketiga, pemilihan hukuman.
punishment, hukuman sangat penting dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan modifikasi perilaku. Yang keempat, pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman punishment paling efektif ketika hukuman diberikan segera terhadap perilaku yang tidak diinginkan muncul. Yang kelima, penggunaan aturan. Penggunaan aturan yang tepat akan membantu menurunkan perilaku tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku alternatif yang lebih tepat. Yaitu tujuan adanya hukuman. Punishment atau hukuman merupakan tindakan yang menjadi pilihan dalam upaya ini. Pemberian hukuman merupakan bentuk tindakan yang diharapkan menimbulkan efek jerah terutama bagi perilaku pelanggaran. Tentu saja pemberian hukuman itu disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jangan sampai hukuman yang kita berikan itu melebihi kadar dari pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ini merupakan tindak kuratif, yakni untuk menghentikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikehendaki. Upaya ini dimaksud untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terlanjur terjadi atau terlanjur dilakukan oleh peserta didik. Nah, langsung saja yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini bab punishment ini dalam pendidikan Islam adalah sebagai perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu, pendidik seharusnya mempelajari terlebih dahulu sifat-sifat serta keadaan anak, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan sebelum diberi hukuman. Agar apa? Agar si anak sadar serta mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran. Saya mengambil kesimpulan dari teman-teman saya tadi. Yang pertama dari Mbak Vina tadi, teknik-teknik hukuman dalam kelas. Yang pertama, sebelum berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul. Yang kedua, suatu hukuman jangan sampai menyinggung harga diri seorang anak dan jangan berupa penghinaan atasnya. Terus dari Mbak Aufar tadi, bentuk-bentuk punishment. Bentuk-bentuk punishment yang pertama, hukuman berupa penundaan dalam memberikan penghargaan. Yang kedua, hukuman berupa pencabutan hak istimewa murid. Dan yang ketiga, hukuman berupa penyetrapan atau time out. Dan hukuman berupa skorsing. Terus yang selanjutnya yaitu Mbak Umi, adapun beberapa penerapan hukuman diantaranya kombinasi dengan pengaturan lingkungan, kombinasi dengan prosedur lain, penyajian dengan intensitas konsisten, dan diberikan seketika menghalangi lolos dari hukuman. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukuman, memaksimalkan kondisi untuk respon, alternatif yang diinginkan, meminimalisir penyebab respon yang dihukum, pemilihan hukuman, pelaksanaan hukuman, dan penggunaan aturan. Tujuan pemberian hukuman merupakan bentuk tindakan yang diharapkan menimbulkan efek jerah terutama bagi pelaku pelanggaran, dan upaya ini dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan oleh peserta didik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan dalam mata kuliah pengelolaan kelas bab punishment. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.